Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Safila Ofindari dengan NIM AB 232079. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE dengan perasat KIE penolongan pertama pada balita dengan kasus cedera. Yes, bentar. Enggak. Silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, saya Bidan Vera. Iya Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Bu, saya mau tanya bagaimana pertolongan pertama kalau anak cedera. Soalnya barusan anak saya hidungnya kemasukan bunga petai Cina. Oh nggih Ibu. Sebelumnya saya cek identitas adiknya terlebih dahulu nggih Bu nggih. Tadi adiknya namanya Kenan nggih Bu. Iya Bu. Usianya berapa Bu? 3 tahun. Nggih baik. Sebelumnya tadi Dek Kenan udah dilakukan penanganan ya Bu ya, dan alhamdulillah bendanya juga sudah dikeluarkan. Iya, Bu. Sekarang kondisi Dek Kenan udah stabil nggih Bu. Iya. Nih, baik, di sini saya akan jelaskan mengenai pertolongan pertama cedera pada anak ya Bu. Kurang lebih waktunya 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Iya, baik. Nah Bu, yang pertama, pengertian dari pertolongan pertama itu sendiri adalah perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang terluka atau penyakit yang tiba-tiba. Pertolongan pertama biasanya tidak dilakukan pada tempat perawatan medis yang tepat, dapat terjadi di mana saja dengan alat bantu seadanya. Misalkan di rumah, Ibu juga bisa, asalkan Ibu tahu langkah-langkah untuk penanganan pertolongan pertama. Oke Bu. Selanjutnya, jenis-jenis cedera yang bisa terjadi pada anak ya Bu ya. Yang pertama itu kecelakaan, kemudian tersedak, lalu kemasukan benda asing ke hidung seperti Dek Kenan tadi, lalu kemasukan benda di telinga, dan luka bakar. Oke. Untuk pertolongan pertama cedera pada anak saat terjadi kecelakaan, misal jatuh nih Bu, misal ada memar, Ibu bisa kompres dengan air dingin atau es untuk mengurangi lebam dan menghentikan perdarahan yang terjadi. Untuk menghilangkan nyeri dapat diobati dengan obat anti nyeri ya Bu. Misalkan memarnya semakin parah, apalagi kalau terjadinya di bagian kepala, itu kan rawan ya Bu, segera dibawa ke rumah sakit ya Bu ya. Kemudian jika terjadi luka harus dibersihkan dan segera dihentikan darahnya ya Bu. Untuk membersihkannya sendiri bisa menggunakan cairan steril, sedangkan untuk menghentikan perdarahannya bisa dengan lukanya ditutup dengan kain atau kasa, kemudian diberikan tekanan sedikit ya Bu pada kasanya supaya darahnya berhenti. Kemudian apabila jatuh terus terjadi patah tulang, bisa buka dan periksa area yang cedera. Kemudian diperban pada luka yang terbuka, kemudian dibalut di bagian yang cedera, lalu segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Baik, untuk yang selanjutnya, apabila anak terkena kasus tersedak, bisa menggunakan teknik back blouse, yaitu anak diletakkan dengan posisi tengkurap dengan kepala lebih rendah. Kemudian berikan 5 pukulan dengan menggunakan tumit dari telapak tangan pada bagian belakang anak. Yang kedua ada Heimlich maneuver, itu bila obstruksi masih tetap terjadi, kemudian berbajulah ke belakang anak dan lingkarkan kedua lengan mengelilingi badan anak. Pertemukan kedua tangan dengan salah satu mengepal dan letakkan pada perut bagian atas anak. Kemudian lakukan hentakan ke arah belakang lalu ke atas. Lakukan gerakan ini sebanyak 5 kali. Bila obstruksi masih tetap, evaluasi bagian mulut anak apakah ada benda asing yang bisa dikeluarkan. Jika tidak berhasil, segera dibawa ke rumah sakit. Untuk selanjutnya, pertolongan pertama pada cedera anak jika benda asing masuk ke hidung ya Bu ya. Yang pertama itu benda asingnya dikeluarkan terlebih dahulu menggunakan benda yang tumpul dan lembut untuk mengeluarkan benda tersebut.
Jika tidak berhasil keluar, segera dibawa ke rumah sakit. Oke. Lalu untuk yang apabila telinga kemasukan benda asing, cara mengeluarkannya adalah dengan memiringkan kepala ke arah bagian telinga yang kemasukan benda asing. Kemudian kepala bagian lainnya ditepuk dengan tangan. Apabila kemasukan serangga, teteskan minyak zaitun ke dalam telinga yang kemasukan serangga. Hal tersebut dilakukan untuk membunuh serangga dan dapat menghindari aktivitas serangga yang berbahaya di dalam telinga, seperti serangga yang menyengat atau menggigit. Ya. Apabila telinganya kemasukan biji-bijian, dikeluarkan dengan menggunakan alat bantu seperti korek kuping atau cotton pad ya Bu ya. Tidak boleh menggunakan air atau minyak karena menyebabkan biji mengembang dan akan susah untuk dikeluarkan. Iya. Yang selanjutnya, apabila terjadi luka bakar, pertolongan yang dapat dilakukan yaitu aliri dengan air biasa yang mengalir selama 10 menit. Jika tidak ada air, tutup dengan kompres lembab. Tutup luka dengan perban atau kain bersih yang tidak lengket. Pastikan perban atau kain menutupi seluruh daerah kulit yang terbakar. Untuk meredakan rasa sakit bisa menggunakan lendir dari tanaman lidah buaya ya Bu. Kalau belum berhasil, kemudian segera bawa ke rumah sakit. Untuk penjelasan mengenai pertolongan pertama pada balita dengan kasus cedera sudah saya jelaskan ya Bu. Ya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak. Baik, kalau tidak saya evaluasi ya Bu, apakah Ibu sudah paham atau belum. Saya akan bertanya sedikit ya Bu ya. Apabila hidung adik kemasukan benda asing seperti yang Dek Penan tadi, pertolongan pertama yang Ibu lakukan adalah mengeluarkan benda asing dengan menggunakan benda yang tumpul dan lembut untuk mengeluarkan benda tersebut. Baik. Kalau misal adik Penan kemasukan benda asing di telinga, misalkan kemasukan serangga, meneteskan minyak zaitun ke dalam telinga yang kemasukan serangga. baik. Kalau begitu Ibu sudah jelas nih Bu. Insya Allah sampun. Kula nuwun pamit nggih Bu. Nggih Bu, hati-hati di jalan ya. Nggih.